Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas langsung dipimpin doanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas doa bersama. Gimana untuk kabar-kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Apa sekarang babnya teman-teman? Tohara atau bersuci. Jadi pada perkuliahan pagi hari ini kita menjelaskan tentang tohara atau bersuci. Sebelumnya ada yang tahu tentang tohara atau bersuci? Angkat tangan. Ya. Ya, ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Mungkin bisa menjelaskan? Tohara itu benar yang dikatakan Mbak, siapa namanya, Mbak Madin ya? Yang benar dikatakan oleh Mbak Madin. Jadi tohara di sini bebersih, intinya bersuci. Kalau menurut bahasa, kalau menurut istilah tohara itu bersuci atau bebersih dari perkara najis maupun hadas besar atau hadas kecil. Nanti ada caranya sendiri dan ada niatnya sendiri. Bagaimana kalau niat untuk menghilangkan hadas kecil? Coba dari Mbak Ima bisa dibacakan? Gak bisa. Coba di sebisanya Mbak Ima untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu berwudu, doa wudu. Kalau Mbak nggak tahu hadas kecil, Mbak Ida Mira, coba Mbak Ida Mira. Ya, itu benar. Nah, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ali raf'il hadasil asghari fardhillah taala. Jadi sebelum kita melakukan ibadah yang harus bersuci seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, itu kita hendaknya berwudu terlebih dahulu. Apabila kita memiliki hadas besar seperti habis junub, habis haid, itu seharusnya wajibnya kita melakukan wajib besar, yakni wajib mandi besar atau mandi junub, biasa jenabah. Langsung saja, kita karena wudu itu menggunakan air, maka kita perlu mengetahui pembagian air. Pembagian air yakni ada 4. Pembagian air itu ada 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mutanajis, yang ketiga air musammas, yang keempat air mutaghayyir. Nah, keempat air di sini nanti ada perinciannya sendiri terkait keempat air. Air mutlak itu apa saja, air mutaghayyir itu apa saja, air musammas itu apa saja, air yang mutanajis itu apa saja. Dan nanti kita jelaskan terkait hukum-hukumnya menggunakan air tersebut. Mungkin sebelum saya menjelaskan, ada yang pernah dengar apa sih air mutlak itu, apa sih air mustakmal itu, apa sih air yang mutaghayyir itu, apa sih air yang mutanajis itu? Coba untuk siswa-siswa, teman-teman semua, ada yang pernah tahu? Mungkin Mbak Intania. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Air musammas itu air yang terkena sinar matahari, terkena panas. Dan air musammas itu air yang sudah terpakai. Dan air yang mutanajis itu yang sudah menajis. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mbak Intania. Jadi terkait pembagian air yang ada 4 ini, itu ada kategorinya juga. Apa sih air mutlak itu? Air mutlak itu ada 7. Yang pertama air hujan, air sumur, air apa lagi yuk? Air embun, apa lagi? Sumber, air laut, air es, air
Saudara satu. Air hujan sudah, sumur sudah, sungai. Atau biasanya kalau di kitab itu disebutnya bengawan. Kalau di Fathul Qorib itu bengawan. Jadi air mutlak itu, ketujuh air mutlak itu sah atau boleh digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar, untuk berwudu atau mandi junub. Yang selanjutnya air musammas. Air musammas ini air yang terkena sinar matahari. Air musammas ini air yang telah terkena sinar matahari. Itu hukumnya makruh untuk digunakan. Jadi air suci mensucikan itu ada dua. Air suci mensucikan itu ada dua. Yang pertama, air yang suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan, yaitu tadi untuk badan, untuk pakaian itu bisa, untuk membersihkan hadas kecil, hadas besar bisa. Yang selanjutnya, air yang suci mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Seperti air musammas itu tadi. Musammas itu air yang terkena sinar matahari. Itu ada penjelasannya sebenarnya panjang. Menurut Imam Nawawi, itu air yang musammas kalau di Indonesia sendiri itu tidak makruh, karena memang asal negara kita itu bukan negara yang panas. Maksud dari air yang musammas, air yang panas, air yang terkena matahari itu air yang ketika dia itu berada di wilayah yang memang panas seperti Arab, Mesir dan lain sebagainya. Dari sini ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Lanjut ke air yang mustakmal. Mustakmal ini kata Mbak Intania tadi air yang telah digunakan. Iya Mbak ya, yang telah digunakan ya. Air yang telah digunakan. Apa maksudnya air yang telah digunakan? Contoh, air itu telah digunakan untuk berwudu. Air yang telah digunakan untuk berwudu itu namanya air mustakmal. Hukumnya bagaimana air ini? Yaitu tohir, ghairu mutahhir. Maksudnya apa? Suci tapi tidak mensucikan. Berarti tidak bisa untuk digunakan membersihkan hadas kecil atau hadas besar tidak bisa. Akan tapi untuk digunakan untuk mencuci baju, pakaian itu bisa. Tetap suci. Yang keempat, yang terakhir yakni air mutanajis. Air mutanajis yakni kata Mbak Intania ini tadi air yang kecampuran najis. Air yang kecampuran najis itu hukumnya apapun untuk membersihkan baju, untuk mandi, untuk membersihkan hadas, menghilangkan hadas kecil, hadas besar itu tidak boleh. Karena air tersebut sudah najis. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang pengertian-pengertian tadi. Nah, tambahan untuk air najis tersebut, ketika air yang volumenya sedikit, maksudnya kurang dari 2 kola. 2 kola itu kalau penghitungannya ulama itu kurang lebih 500 kati Baghdad. Jadi ritel Baghdad itu kati, ritel itu kati, wadah itu loh, wadah di Baghdad itu 500 itu. Itu apabila ada air yang kurang dari 2 kola tersebut kecampuran najis, maka itu akan berkurang, hukumnya akan berubah menjadi air yang najis. Lanjut, cara menghilangkan najis dan pengertian najis tersebut. Ada yang sudah tahu pengertian najis apa? Ada yang tahu? Najis adalah menurut bahasa najis perkara atau sesuatu yang menjijikkan. Yang menjijikkan, suatu perkara yang najis itu adalah suatu perkara yang menjijikkan. Itu menurut bahasa. Tapi menurut syara atau menurut istilah, menurut syariat itu adalah segala benda yang haram untuk dimanfaatkan secara mutlak, banyak ataupun sedikit, kecuali ada uzur ataupun darurat. Seperti contoh, segala sesuatu benda yang haram, seperti kotoran, mohon maaf, kotoran kambing, kotoran domba, kotoran apapun itu, kotoran itu najis hukumnya ya, hukumnya najis. Dan di situ apabila kecuali ada uzur ataupun darurat, kotoran itu boleh dimanfaatkan atau boleh dipakai kecuali ada uzur atau darurat, seperti buat untuk pupuk tanaman, buat untuk ya pupuk tanaman itu kalau untuk kotoran. Jual beli untuk buyutnya juga tidak diperbolehkan terkait
kotoran tersebut. Maka dari itu akad dari jual pupuk tanaman itu akadnya akad bukan akad jual beli, akan tetapi akad upah. Itu terkait najis tersebut. Najis itu ada 3 macamnya, mughaladah, mutawasithah, dan mukhafafah. Coba najis mughaladah, jelaskan apa najis mughaladah itu. Ayo Mbak Madin. Kalau menurut saya najis mughaladah itu najis yang besar atau yang berat. Contohnya seperti ketika terkena air liurnya anjing. Ya. Terus sudah Ya, mutawasithah. Baik Tania, coba mutawasithah jelaskan. Najis mutawasithah najisnya bayi perempuan yang umur 2 tahun. Intinya, ya, nggak apa-apa. Yang lanjut mukhafafah. Mbak Ida mungkin. najis yang ringan. Yang berumur kurang dari 2 tahun yang bisa berasal. Najis mughaladah adalah najis yang paling berat, meliputi anjing, babi, dan perkara yang keluar dari keduanya. Maksudnya perkara yang keluar dari keduanya yakni seperti babi atau anjing yang menikah, yang apa, kawin apa bahasanya, yang bercampur dengan sapi atau domba, itu pasti hukumnya tetap dihukumi najis mughaladah. Ya, selanjutnya najis mutawasithah, yakni najis yang tingkatannya berada di tengah-tengah. Yang contohnya seperti bangkai, semua bangkai itu hukumnya mutawasithah kecuali bangkai belalang atau bangkai ikan. Dan air susu hewan yang diharamkan, seperti air susu tadi, air susu hewan-hewan yang diharamkan tadi. Cara untuk menyucikannya yakni pertama dengan membersihkan hingga warna, wujud, bau atau rasanya hilang. Kedua, dilanjutkan dengan menyiram menggunakan air bersih. Yang selanjutnya najis mukhafafah, yakni najis yang tingkatannya paling ringan, paling rendah. Yakni berasal dari air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali makan ASI. Itu hukumnya masih mukhafafah. Cara menghilangkannya cukup dipercikan air saja. Kalau apabila air bayi perempuan itu disiram, dan bayi perempuan itu disiram dengan menggunakan air yang lebih banyak daripada airnya untuk mensucikan najis anak kecil laki-laki, bayi kecil laki-laki. Sudah untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan diadakan tes ujian yang melalui Gifum. Untuk teman-teman kuliah, segera buka Google Form yang telah dibagikan lewat link grup. Gimana, Ima? Bisa? Itu dikerjakan sebisanya, semampunya. Apabila ada yang kesulitan, diisi sebisanya. Bagaimana teman-teman atas pembelajaran hari ini? Dan kalau bisa, teman-teman semua jangan hanya mendengarkan menjadi audien, akan tetapi apapun yang sampai dapat, apapun hal baru yang sampai dapat, itu kalau bisa ditulis. Karena ilmu itu seperti kuda liar yang mudah hilang, larinya cepat. Apabila kita tidak mengikat dengan baik dan benar, maka ilmu itu akan lari seperti kuda tersebut. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doa untuk ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa.
Berdoa mulai. Rayu alimna yang bangunna yakina wa taqina maqarabatila Ya, ketemu minggu depan. Semoga sehat semua. Monggo, assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.